Perkenalkan, nama saya Daniel Rayhan Widayat dari kelas 2 TRK CC2 dengan NIM 23413500025. Di sini saya akan memberikan tata cara membuat ROW dan centerline pada diagram cross section. Pertama, kita buka terlebih dahulu untuk file yang akan kita gunakan. Langkah pertama, kita hapus terlebih dahulu alinyemen yang sudah ada karena kita akan merubahnya dengan ukuran yang berbeda. Kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita klik pada bagian tengah, lalu klik kanan, pilih yang display order, dan pilih yang send to back untuk memunculkan garis tengah yang warna birunya. Langkah berikutnya kita klik garis biru di tengah ini, lalu kita ketik kita komen offset secara manual untuk memunculkan garisnya, lalu kita gunakan dengan ukuran sekitar 12,5. Lalu kita enter saja, kita klik, kita lakukan yang sama untuk bagian sebelahnya dan akan muncul seperti ini. Ini beda ukuran dengan yang sebelumnya. Langkah berikutnya kita lakukan checking terlebih dahulu apakah ada garis cut and fill yang melebihi garis putihnya. Kita cek, ini ada yang melebihi. Apabila ada yang melebihi seperti ini, kita lakukan pembuatan garis manual yang akan kita buat untuk agar garis cut ini yang warna merah memasuki pada garis yang telah kita buat tadi. Kita komen polyline, kita klik, pastikan pada garis putihnya, lalu kita buat, jangan terlalu lebar, mungkin segini. Langsung kita sambungkan lagi, kita komen lagi trim, kita hapus garis yang menabrak bagian cutnya. Lalu ini juga ada yang melebihi lagi, kita lakukan dengan cara yang sama. Kita klik, kita buat seperti ini, kita sambungkan lagi, lalu kita komen trim untuk menghapus garis yang menabrak cutnya. Lalu kita cari lagi yang melebihi lagi. Ini yang bagian fill-nya yang melebihi batas. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita hapus garis yang menabrak bagian fill-nya. Yang atas juga. Kita komen lagi polyline. Kita klik. Lalu kita buat lagi garisnya. Kita sambungkan lagi. Komen trim untuk menghapus sisi satunya. Ini seperti itu caranya, bisa dilakukan pada bagian yang melebihi garis lagi. Untuk langkah berikutnya kita akan memunculkan ROW-nya. Caranya kita klik pada alinyemen yang sebelah kiri terlebih dahulu, lalu pilih alinyemen, pilih lagi yang create alinyemen from polyline. Kita klik pada garisnya, lalu kita enter. Di bagian name kita rubah menjadi ROW kiri. Lalu di bagian alignment style kita rubah menjadi yang basic. Dan di alignment label set kita rubah menjadi no labels. Dan di conversion option kita matikan semua centangnya.
lalu kita oke. Kita lakukan hal yang sama pada bagian yang kanan. Pilih align nyaman, lalu create align nyaman from polyline. Kita klik pada garisnya, lalu kita enter. Kita rubah namanya menjadi ROW kanan karena ini berada di sebelah kanan. Lalu alinyaman stylenya yang basic dan alinyaman label setnya no label sama dengan yang bagian kiri. Kita matikan centangnya yang di bagian conversion option. Lalu kita oke. Langkah berikutnya kita akan untuk memunculkan ROW-nya kita klik lagi yang sebelah kiri. Kita pilih surface profile terlebih dahulu. Pastikan terpilih yang di bagian select surface-nya yang 2D ke 3D lalu kita add. Bisa langsung kita oke saja. Dan kita lakukan juga ya pada yang sebelah kanan. Pilih surface profile lagi. Kita add lalu kita oke. Kita klik lagi pada garis yang sebelah kiri, lalu klik kanan, kita pilih di bagian edit alignment labels. Di sini di bagian Major Station Level Style, kita pilih yang parallel with the, lalu kita klik pada tanda kuas di sebelahnya. Di sini kita akan merubah pada bagian information terlebih dahulu. Di bagian name kita rubah menjadi ROW. Lalu kita kembali lagi di layout. Kita pilih di bagian contents, kita klik di titik 3 ini, lalu kita hapus semua pada bagian ini, kita rubah menjadi ROW, lalu kita oke. Sini akan muncul ROW-nya. Berikutnya kita rubah terlebih dahulu untuk ukuran-ukurannya. Untuk text size-nya kita rubah menjadi 3 saja. Dan di bagian Y offset kita rubah menjadi -2. Dan akan menjadi seperti ini. Kita rubah warnanya mungkin menjadi warna kuning. Kita oke, bisa kita apply, lalu kita oke saja. Jangan lupa kita add untuk memasukkannya, lalu kita apply terlebih dahulu dan kita oke. Di sini sudah muncul untuk ROW-nya. Mungkin kalau kebesaran bisa dikecilkan terlebih dahulu. Kita lanjut saja langsung ke yang sebelah kanan. Kita klik kanan, pilih edit alignement. Karena tadi kita sudah membuatnya di bagian yang kiri kita tinggal tambahkan saja. Di sini sudah muncul yang ROW, lalu kita add, kita apply, kita oke. Di sini kita rubah juga warna garisnya menjadi kuning. Kita klik pada garisnya, lalu klik kanan, pilih edit alignment style. Di bagian lain kita rubah warnanya menjadi kuning, lalu kita apply. Di sini warnanya sudah menjadi kuning dan ini untuk tata cara memunculkan ROW-nya. Untuk langkah berikutnya kita akan membuat ROW dan center line pada tabel berikut. Langkahnya kita ketik terlebih dahulu teks, lalu kita buat di sini, kita ketik ROW, kita rubah ukurannya menjadi 1000. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita klik lagi, kita rubah mungkin 10.000 agar lebih terlihat. Kita misalkan lagi 20.000 cukup segitu. Angka berikutnya kita buat garis di bawahnya untuk agar kita bisa mengetahui di mana bagian ROW-nya. Kita komen polyline, enter, kita buat di bawahnya.
Di sini mungkin, lalu kita tarik ke bawah, kita buat ukurannya mungkin sekitar, kita buat 35 saja, seperti ini. Lalu kita buat juga untuk yang center line, kita copy aja dari yang ROW, kita buat di sampingnya. Ini kita rubah menjadi center line, kita copy, ini kita rubah menjadi L. Ini kita geser, kita letakkan di tengah-tengah chain-nya. Seperti ini. Kita kasih polyline lagi di bawahnya, sama seperti yang ROW. Kita buat sekitar 35 juga, seperti ini. Setelah itu kita blok terlebih dahulu. Mungkin kita bisa rubah warnanya. Yang RW kita rubah menjadi merah, kuning saja. Lalu yang center line kita rubah warnanya menjadi merah. Lalu kita blok, klik blok. Di sini kita beri nama ROW. Nah, angka berikutnya kita pilih pick point. Kita klik pada bagian bawah garis polyline yang tadi. Seperti ini, lalu kita OK. Kita lakukan hal yang sama pada bagian center lainnya. Ketik blok, di sini kita beri nama CL atau center line. Kita pilih pick point lagi. Kita klik di polyline yang bawahnya. Lalu kita OK. Langkah berikutnya kita pilih title space. Lalu di bagian setting, di general, lalu di bagian multipurpose styles, pilih yang marker style. Lalu kita klik kanan, pilih new. Di information kita rubah namenya menjadi ROW marker. Lalu di bagian marker kita pilih yang use AutoCAD block symbol for marker. Kita pilih yang ROW juga. Kita pilih ROW dan kita rubah untuk ukurannya menjadi 4 mm. Lalu kita apply dan kita OK. Lalu kita cek terlebih dahulu apakah sudah muncul untuk ROW markernya. Di sini sudah muncul untuk yang ROW markernya. Kita buat juga untuk yang center lainnya. Kita pilih marker style lagi. Klik kanan pilih new. Di information kita rubah name-nya menjadi center line marker atau CL marker saja. Lalu di bagian marker kita pilih use AutoCAD block symbol for marker lagi. Di sini kita pilih yang CL atau center line. Dan kita rubah ukurannya menjadi 4 mm juga. Kita samakan dengan yang ROW. Lalu kita apply dan kita OK. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah muncul untuk yang CL markernya. Di sini sudah muncul untuk yang CL markernya. Langkah berikutnya kita klik pada bagian garis kotak-kotaknya. Lalu kita klik kanan. Kita pilih section view group properties. Terus lalu kita pilih yang section views. Di bagian profile ada titik tiga, kita pilih titik tiganya. Lalu kita pilih alignmentnya, kita masukkan terlebih dahulu yang alignment horizontal. Lalu kita add, kita tambahkan lagi yang ROW kanan, kita add juga. Dan ROW kirinya juga kita add.
Pada bagian marker stylenya kita rubah menjadi yang alignment horizontal, kita rubah menjadi yang CL marker center line-nya, dan di ROW kanan kita pilih yang ROW juga, yang ROW marker. Yang kiri kita pilih juga yang ROW marker. Lalu kita oke saja, kita apply, kita oke. Di sini sudah muncul untuk yang ROW-nya. Ini ROW-nya yang berwarna kuning dan center line-nya yang berwarna biru. Kita lihat untuk yang di bagian lainnya sudah muncul juga ROW dan center line-nya. Mungkin sekian untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.